Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Saya akan dulu ya. Yang pertama, Citra Elida Habibullah, Lutfi Indonesia, Naila Alfarah. Oke, berangkat semua ya. Sebelum pembelajaran hari ini saya ingin bertanya, di antara kalian semua ada nggak sih yang pernah tergiur untuk membeli barang yang sama dengan yang menarik, atau mungkin membeli barang agar kelihatan keren atau gaul? Ada. Nah, hari ini berkaitan dengan materi yang akan saya terangkan hari ini, yaitu materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui pengertian materialistik, hedonis, dan konsumtif, kemudian isi kandungan surat Al-Quran Al-A'la, Al-Qasas, dan Al-Imran. Kemudian mengetahui cara menghindari serta hikmahnya. Oke, yang pertama di sini ada peta hari seimbang. Kenapa dinamakan peta hari seimbang? Karena di sini ada hari dunia dan hari akhirat. Oke, yang pertama ada hari dunia. Nah, hari dunia itu berisi materialistik, hedonis, dan konsumtif. Yang pertama ada materialistik. Materialistik adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme, hanya mementingkan harta, kepentingan kekayaan, jabatan, dan kedudukan. Nah, materialistik ini ada dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 sampai 9. Kemudian ada hedonis atau hedon, yaitu sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan segala cara yang penting merasa bahagia tanpa memedulikan norma-norma yang berlaku. Kemudian ada konsumtif. Konsumtif adalah kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja secara berlebihan atau boros tanpa terencana, yang penting dirinya itu bahagia. Nah, konsumtif dari hedonis ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Nah, contoh-contoh dari materialistik, hedonis, dan konsumtif yaitu yang pertama ada menghabiskan waktu untuk bersenang-senang atau pesta-pesta tanpa mengenal waktu ya. Kemudian ada membeli barang mewah seperti iPhone 16 Pro Max gitu. Ada Dior ataupun Chanel ya, karena FOMO ya, sosial media. Yang kemudian ada membeli makanan mewah seperti kaviar. Kalian tahu kan kaviar itu apa? Itu mahal banget. Kemudian ada es krim yang ditaburi emas, itu menurut saya itu sangat dan tidak menyenangkan. Nah, kemudian kita beralih ke hati akhirat. Nah, di hati akhirat ini ada yang pertama Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19 yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri dengan beriman dan menjaga nama Tuhannya. Lalu dia sholat, sedangkan orang-orang kafir memilih kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat lebih kekal dan baik. Nah, maknanya adalah orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman dan mau tunduk pada Allah serta melakukan sholat setiap waktu. Kemudian ada Quran surat Al-Qasas ayat 37 yang artinya, dan carilah pahala di akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya adalah hendaknya manusia menggunakan anugerah dari Allah dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mendapatkan rezeki, maka bersedekahlah. Kemudian yang terakhir ada Quran surat Al-Imran ayat 148 yang artinya, maka Allah memberi mereka pahala dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Nah, orang-orang yang ikhlas dan bersyukur akan mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala yang baik di akhirat, serta akan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, apa sih contoh-contoh dari hati di akhirat? Yang pertama ada rajin bersedekah. Nah, orang yang rajin bersedekah, uangnya akan terus mengalir ya teman-teman. Kemudian tidak hemat dan rajin menabung. Nah, selanjutnya ada cara menghindari gaya hidup materialistik hedonis dan konsumtif. Yang pertama, kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas rezeki yang telah diberikan. Yang ketiga ada makan dan minum yang halal. Maksudnya itu makan dan minum yang didapatkan dari cara yang halal. Dan keempat ada memenuhi kebutuhan sandang pangan yang tidak berlebihan dan tidak boros. Yang kelima bersedekah dengan ikhlas. Dan yang keenam harus memiliki sifat rahmah. Nah, hikmah dari menghindari gaya materialistik dan hedonis dan konsumtif, yaitu yang pertama ada satu, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, hidup menjadi tenang karena kita selalu bersyukur. Kemudian akan tubuh menjadi sehat karena makanan dan minuman yang kita dapat itu halal. Kemudian ada hidup menjadi tenang karena kita selalu ikhlas atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah akan membuka pintu ampunan, menghapus dosa dan dijauhkan dari api neraka. Ini materi yang saya sampaikan hari ini. Adakah ingin bertanya? Baik, untuk penugasan ya teman-teman. Untuk tugasnya kalian membuat refleksi atas pembelajaran hari ini, kemudian membuat refleksi bagaimana cara kalian menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nanti dikumpulkan di depan ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah Islam menekankan kehidupan yang sederhana, seimbang, dan tidak berlebihan. Karena kalau kita hidup dengan gaya materialistik, hedonis, dan konsumtif, kita akan rusak dengan sendirinya dan akan merusak lingkungan sekitar. Nah, terima kasih atas semangat dan kerjasamanya hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.